Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karahan la yataqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tunas salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Sudah. Baik. Sedikit dulu ya. Nggak Pak Mandro dibaca. Katakanlah, berinfaklah baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Namun infak itu sekali-sekali tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik. Baik, ini mungkin masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya konteksnya apa? Perang ya. Perang Tabuk kalau nggak salah. Ini kan perang melawan Romawi, kekuatan yang besar. Kemudian ada izin, beberapa permintaan izin dari sahabat waktu itu. Sehingga, dan ada beberapa golongan. Ketika Rasulullah menyampaikan untuk perang, ada beberapa golongan respon dari umat Islam saat itu. Ada yang semangat, langsung semangat. Ada yang minta izin, ada yang munafik, ini kan. Kita sudah belajar kemarin, sekarang sambungannya ayat 53. Katakanlah, kembali lagi, katakanlah ini adalah materi dakwah, ya, materi dakwah untuk diri kita dan juga untuk yang lainnya. Materi dakwahnya tentang apa? Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Apa ini maksudnya ini? Satu, terkait dengan orang munafik, bahayanya orang munafik, ya kan, yang sebelumnya ya. Yang kedua, nafkahkanlah hartamu baik dalam sukarela maupun dengan terpaksa. Sekarang gini, dengan sukarela maupun dengan terpaksa itu adalah kondisi yang mengikat, menginfakkan, perintah menginfakkan kan. Sukarela atau terpaksa ini adalah sifat, ini kan, sifat yang menempel pada perilaku infakkanlah, pada perintah infakkanlah. Bener enggak? Iya kan? Nah sekarang ini terkait dengan kita saat ini juga terkait dengan pembahasan terakhir kita kemarin, ya kan? Terkait dengan infakkanlah. Lah infakkanlah ini maksudnya apa? Terakhir kita bahas kemarin ini terkait dengan apa? Apa Pak Manto? Dengan doa zakat mal ya, ya kan? Dengan doa sama. Artinya apa di sini? Kalau kita tidak tahu bahwa harta itu diperuntukkan, teorinya untuk apa,
kita tidak akan mengerjakan ini. Dan sifat ini tidak akan muncul apapun, walaupun positif, walaupun negatif. Ya. Sampai sini dulu, paham enggak? Iya kan? Infakkanlah ini kan perintah. Perintah terkait dengan aturan. Ini sifatnya. Lah ininya harus tahu. Kalau kita menganggap bahwa harta yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita oleh Allah, itu merasa bahwa itu harta untuk saya dan penggunaannya terserah saya, ini tidak ngerti ini nantinya. Aturannya tidak ngerti, jadi perintah infakkannya juga tidak ngerti, ngapain diinfakkan? Kan ini harta-harta saya juga nyari sendiri, bukan dari orang lain. Bener tidak? Tidak akan muncul ini. Jadi ini tidak ngerti perintah ini, tidak ngerti, ini kan? Makanya itu tidak selalu bakhil. Tidak salah satunya adalah orang bakhil, ya kan? Salah satunya, ya kan? Makanya di sini muncul kemarin itu pengelolaan harta secara Islam. Islami. Nah, ini seperti apa? Dalam pelajaran, dalam teori pengelolaan harta Islami, poin yang pertama yang harus disadari adalah pengetahuan atau kefahaman harta ini milik siapa. Ini harus dipahami ini. Kalau tidak dipahami, rangkaian ini tidak akan muncul ini. Ini perintah ini juga kita tidak tahu apa perintahnya, pengaturannya, karena kita menyadari bahwa salah pikir tadi bahwa harta ini milik saya. Makanya kemarin saya sampaikan di sini, apapun nanti bentuk dari aktivitasnya, ya kan, apapun nanti bentuk dari aktivitasnya, yakini bahwa ketika harta itu sampai di kita, apapun, ya kan, tujuannya itu untuk didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Kita ini pemimpin, ya kan? Kita ini yang ngatur. Ya itu harus memang seperti itu. Terus didistribusikan. Karena ada larangan-larangan di sana, larangan menumpuk harta, larangan menghitung-hitung. Kemarin apa yang terakhir itu? Dijadikan nanti dicairkan kemudian disuruh minum ya, diminumkan ya harta itu, ya Pak Manto kemarin. Itu kalau memang gampangannya gimana Pak Manto? Gampangannya dia eman di situ, terus eman kalau dalam itu nanti harta itu akan dibakar, dicairkan, saya manas di punggungnya seperti itu, ya kan? Jadi dampaknya negatif untuk kita. Ini seperti itu. Karena ada ancaman seperti itu. Kalau ada ancaman seperti itu kan berarti muncul sebuah larangan kan? Larangan tidak boleh seperti itu sehingga hukumannya seperti ini. Apa larangannya? Seperti tadi Pak Manto sampaikan. Tidak boleh, harta itu tidak boleh dipegang terus, harus didistribusikan. Nah ini ya, jadi ini fungsinya. Milik siapa? Miliknya Allah. Ya udah, tugasnya kita mendistribusikan. Distribusikan dengan cara apa ya? Kembali lagi pada aturannya, Allah ngaturnya seperti apa. Walaupun nanti aplikasinya termasuk ke istri, anak istri, keluarga, itu termasuk salah satu teknik distribusi dari harta kita. Ini kita ngomong materi ya, belum lain-lainnya ya, termasuk kekuatan, kemampuan, ilmu segala macam. Ini kan yang termasuk terkait dengan harta di sini. Nah ini
Jadi harus pahami dulu. Sehingga nanti muncul, jadi perintah ini, materi dakwah ini, nafkahkanlah hartamu, kita langsung nyambung. Oh iya, kita harus nafkahkanlah, distribusikan tuh. Ini kan distribusikan. Oke, distribusikan seperti apa kita tahu. Oh nanti ke anak, istri, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Masuk distribusi ya. Iya. Oh, distribusikan. Jangan dipegang terus. Oh, buat apa? Nah, Tanggung jawab. Bisa laku. lah iya harus gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu itu langsung nyambung. Oh, aturannya seperti ini. Iya kan? Ini. Nah, kalau Pak Manto ruwet kan, daripada pusing istrinya aja. Wadah, kamu yang saya kasih tugas untuk mendistribusikan harta saya. Ya Manto ya, seluruh gajinya Pak Manto kan kasih istri. Ya, gimana? Investasi termasuk bertentangan dengan Investasi itu menarik. Investasi itu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini kan kembali lagi tergantung nanti tujuannya kita untuk apa. Investasi itu barang yang diinvestasikan itu apa? Uang. Hah? Nah, itu yang salah. Uang itu bukan barang investasi. Nah, ini salah juga ya, hati-hati. Uang itu bukan alat investasi. Uang itu hanya sebagai alat tukar saja. Jika sekarang nabung 100 juta, inflasi setiap tahun berapa Pak Chandra? 6% ya? Saya lupa, inflasi. Berapa ya? 4-5% ya kayaknya. Ini harus tahu ini. Iya. 4-6%. Total 5% lah inflasi. Kan turun tuh nilainya ini. Iya kan? 5%. Berarti saat setahun ke depan nilainya itu turun menjadi 95 juta. Belum nanti ini dipotong pajak. Iya. Ini makanya ini uang itu bukan alat investasi. Kita habis kalau nyimpen uang itu. Rugi nyimpen uang. Ya, alat investasi apa yang baik ya emas dan tanah. Tapi karena nilainya besar ya cara jualannya juga susah. Kecuali emas ya. Emas gampang. Dan emas pun tidak akan kita rasakan keuntungannya kalau hanya nahan 3-4 tahun, 5 tahun itu kurang. Ya kan? Saya punya emas harga yang harganya per gram tuh 91.000. Ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang, ya kan? Tahun 90 itu waktu saya masih sekolah itu ada punya ini. Sekarang 19. Hah? 2 juta, hampir 2 juta ya, hampir 2 juta, berapa kali lipat coba. Tapi ketika saya ini jual, beli lagi ya sama saja, ya kan? Jadi tujuan investasi untuk apa? Masa depan cerah. Nah, ayo, tujuan investasi apa? Masa depan cerah. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya tujuan investasi itu apa sih? Mengembangkan aset. Ini kurang, mengembangkan aset dengan dagang, bukan dengan investasi. Ayo, mengembangkan aset itu dengan dagang, dengan aktivitas, bukan investasi. Investasi kan diam. Ayo. Nah, ini yang mengamankan nilai. Jadi kalau investasi emas 100 juta, seperti ini ya, tahun 90, harganya segini, motor bebek baru itu paling 3,5-4 juta, ya kan? Agar nilainya itu tetap setahun kemudian, 10 tahun kemudian nilainya ya nanti senilai itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi harga emas sekarang 2 juta, berarti ini 20 gram toh. 10 gram cumaan ya,
50 Lima. 50 gram cumaan. 50 gram 100 juta ini dapat apa sekarang? Dapat mobil apa kira-kira? Sepeda motor 4 misalkan ya. Sepeda motor 4 misalkan ya. Nanti 10 tahun lagi kita juga dapat bisa beli 4 sepeda motor dengan nilai segini. Jadi ingat-ingat, investasi itu bukan mengembangkan aset, bukan untuk masa depan cerah, bukan untuk mengamankan nilai. Yang sekarang nilai uang ini itu sekian, terus kita berupakan tanah atau emas, 10 tahun lagi nilainya tetap dapat beli sekian. Karena dijual Satu dibeli. dapat satu lah. Satu dapat satu. Ya makanya itu harganya kambing di dalam hadis itu berapa ya? 2 dirham, 3 dirham, 3 berapa nih? 1 dirham nih. 1 dirham kan 1 dirham itu 2 gram. Saya lupa nih. 1 dirham emas. Cara 2 gram loh. Saya lupa lah. Iya, sekitar 4. Sekarang harga kambing kan juga sama Mas Ian. Iya kan kurang lebihnya. Ini kan tidak terlalu nilainya itu relatif tetap. Jadi itu ya. Jadi investasi itu mempertahankan nilai. Ya, bukan apa-apa untuk mempertahankan nilai. Seperti itu. Iya, gampang ya. Beli rumah dulu. Sekian murah ya. Terus Murah sebenarnya. iya, terus dia belikan lagi sama ya. Kadang kurang. Sama loh. Beli lagi kurang. Ya kan kadang-kadang. Hanya mempertahankan nilai kurang lebihnya sama. Bisa nututi mengikuti tahun. Betul, benar. Kalau orang desa biasanya investasinya itu dengan sapi, kambing seperti itu. Ya nilai investasinya di situ dia. Ketika dijual lagi, Macam omong, "Ya aku tuku murah saking Bitcoin." Iya. enggak sama saja. Iya. Nah ini ya. Jadi ini kembali ke tujuan kita terkait dengan ini. Katakanlah dengan materi dakwah, infakkanlah. Kalau kita tidak tahu teorinya, kita tidak akan nyambung dengan perintah seperti ini. Infakkan yang seperti apa yang harus saya lakukan, ya kan? Nah baru nanti belakangnya ada embel-embelnya. Kamu menjalankan perintah dengan sukarela atau terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Artinya untuk orang yang munafik saat itu, ya kan? Dan juga kita saat ini. Ketika kita mendistribusikan ini, ya kan? Kita harus sesuai. Contohnya orang munafik misalkan mendistribusikan harta tapi untuk mencari pencitraan. Nah, itu. Ini bahaya juga kan? Ini seperti itu ya. Ini dakwah ini. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ya, ini dakwah waspada terhadap diri sendiri, ya kan? Kalau ini dakwah terhadap orang lain. Fasik. Hah? Fasik ini adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada orang yang keluar dari ketaatan pada Allah. Fasik. Iya. Iya, orang fasik. Orang fasik itu orang gimana? Itu dia. Orang jahil sama orang fasik. Apa bedanya Pak Manto? Orang fasik itu orang yang fasik ini ya. Orang yang tahu tapi tidak mau. Tahu hukumnya tapi tidak menjalankan. Ini orang fasik. Iya. Ya kan? Coba. Iya kan? Ini berarti saat itu orang-orang yang diinformasikan seperti ayat 53 ini bukan orang yang tidak tahu. Ya kan? Orang yang tahu tapi tidak mau. Bukan yang orang yang nul ya, tidak tahu apa enggak, orang tahu. Makanya disebutkan orang fasik di sini. Ini juga bisa terjadi pada kita.
Kok kita dianggap tahu? Iya, kita orang Islam. Harusnya kita tahu. Iya kan? Seperti itu ya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan. Ini menarik ya, ketika pengelolaan harta secara Islami ini. Harus dipelajari ini. Harus dipelajari. Karena kalau enggak, ini yang paling ruwet nanti pertanggungjawabannya. Iya benar. Itu. Oleh karena setiap rupiah kita yang kita dapatkan dan setiap rupiah yang kita keluarkan, minimal kita sendiri yang harus bisa mempertanggungjawabkan. Harus itu. Gaji misalnya Pak Manto. Pak Manto dapat gaji. Dapat gaji dari apa? Kerja. Nah, dari bekerja seperti itu. Apa? Oh, Nafkahi istri. iya. Kamu nafkahi buat istrimu yang mana? Ya, harus dicari ini, ya kan? Nah, ketika menerima sesuatu yang kita tanda tanya, kita boleh nggak tanya dari mana ini, ya kan? Tiba-tiba dikasih gitu. Dari mana uang ini? Hadiah, misalnya dia terima aja. Ya mana ya, seperti itu. Baik, sampai sini. Ini panjang ini nanti, karena terkait dengan ini pengelolaan harta secara Islami. Baik, oke, monggo. Ya, Harta lah ya. dalam Khusus Harta. harta. oke. Terus ini yang lain saya rasa juga sama ya. Sama. Ya misalnya yang lain itu kan ada peraturan tapi dia tidak mau melaksanakan. Nah, dia padahal dia tahu. Nah, salah satunya lagi yang lain misalnya soal sholat. Nah, dia tahu bahwa itu perintah tapi nggak mau melaksanakan. Nah, sekarang kalau sudah tidak mau melaksanakan, ini berarti sudah bisa dikatakan orang kafir. Kufur nikmat. Jadi Iya. meningkat lagi anunya ini apa sih namanya? Kenapa? Kelasnya Oke. yang pertama itu fasik, Fasik. jadi Nah, ini kan lagi ya, Pak nanti. Ini kan, ya, seperti itu. Makanya itu, kufur nikmat itu bahaya. Nek kufur nikmat, kufur tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kalau Anda ada pertanyaan, Pak Manto lanjut. Oh iya, monggo. Ini mungkin kasusnya seperti ayat tentang orang yang sholatnya tidak diterima 40 hari kalau minum khamr. Jadi ini kan perintah terhadap orang yang munafik kan. Perintah kepada mereka untuk menginfakkan hartanya tapi tidak ada nilainya. Jadi sama seperti perintah terhadap muslim yang minum khamr, ya tetap wajib sholat tapi sholatnya tidak diterima. Iya benar itu. Ya untuk kita apa ini? Kita harus belajar ini apa aturannya, ya kan? Baik, lanjut Pak Manto. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka kecuali dengan rasa benci terpaksa. Nah ini ada rambu-rambu lagi dari Allah, ya kan? Kenapa kok mereka itu tidak diterima? Ya kan? Satu, karena mereka kafir. Disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kenapa mereka kafir terhadap Allah? Ini yang menarik ini. Ini apa? Sedangkan di atasnya disebutkan ini. Iya kan? Orang kafir itu seperti apa? Padahal di sini itu orang yang tahu. Kan fasik. Nah.
Orang pasti kan orang tahu aturan, tapi tidak mau menjalankan. Oh, macam-macam alasannya, ya kan? Oh, berarti seperti yang disampaikan Pak Ji tadi, bahwa ini bertahap, kekufuran nikmatnya. Kafir terhadap Allah di sini apa? Oh, berarti dia menutup diri dari nikmat Allah, penggunaan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia itu tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Muncul ini seret karena ini kan? Ini nyambung masih kan? Karena kafir bukan terus orang yang kafir puncaknya kafir ya, tidak percaya pada keberadaan Allah, enggak. Karena salah satu dari rambu-rambu ini tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima, seharusnya diterima. Kenapa tidak diterima? Karena mereka tidak mengelola harta sesuai dengan aturannya. Kafir apa? Kafir kufur nikmat. Ya. Dan kembali lagi, dan sifat-sifat seperti itu, perasaan seperti itu tidak akan muncul karena kita tidak tahu. Bagaimana caranya tahu? Kembali senjata kita yang kembali lagi muhasabah. Ini ternyata sakti sekali ini. Tidak akan muncul tobat, ya kan? Hikmah kalau tidak ada ini. Kalau orang tidak bermuhasabah, orang itu pasti benar terus. Benar kan? Iya. Tidak salah. Kalau tidak pernah ngoreksi diri. Benar terus soalnya. Ya kan? Seperti itu. Ya, dah. Satu, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Paketnya ini ya. Tugasnya orang Islam banyak, iya memang kita pemimpin, masing-masing dari kita itu sudah tanamkan kita ini pemimpin, tugasnya banyak memang ya. Dan kafir terhadap, jadi ini menutup diri dari aturan, tidak ngerti aturannya, ya kan? Terus yang kedua, mereka tidak mengerjakan sholat, ini dibaca secara tekstual ya seperti ini, tidak mengerjakan sholat. Tapi mungkin lebih daripada itu terkait dengan rangkaian ayat ini ya, tidak mengerjakan aturan yang pokoknya seperti apa terkait dengan pengelolaan harta ini. Ini kan? Apa sih aturan-aturan pokoknya yang wajib ini? Yang wajib pertama kali kalau saya dulu belajar harus diketahui, harus bahwa harta ini milik siapa, ini harus, ya kan? Sehingga itu siapa yang menyampaikan dulu ya? Harta itu hanya sebatas di tangan saja, jangan sampai dimasukkan ke hati. Saya lupa saya, itu siapa guys? Dokter Anang ya. Jadi artinya sudah lepas ya lepas, antara Abu Bakar atau Umar, ya lepas sudah, nanti kan dapat lagi. Karena kembali lagi kemarin, Allah tidak mungkin dolim terhadap makhluknya itu. Kalau kita ditaker rezekinya sekian, ya kan, bener enggak? Kita yakin enggak kalau rezeki kita ditaker? Yakin kan? Dan ditaker segini kan. Kalau kita keluarkan, ini kan, dengan cara distribusikan dengan benar. Kalau ini berkurang, akan ditambahi lagi enggak? Karena jatah kita tuh segini. Kalau kurang, ini pasti akan ditambahi lagi. Secara pengelolaan dan distribusinya yang benar ya. Ya mana ya? Itu mana? Masih. Harus. Lah inilah kenapa kok setiap selesai sholat kita zikirnya yang pertama kali adalah istighfar. Terus yang kedua subhanallah, karena kita sering
muncul ketidakyakinan tuh nanti habis saya nanti ini gimana ya. Oh iya, Allah tidak pernah dolim pada makhluknya. Kalau kita ditakar rezekinya, kalau kita meyakini itu, kita harus yakin itu, ya kan? Dikeluarkan dengan cara yang benar, diganti sama Allah. Jatahnya, kok ini kok kurang, pasti diganti. Seperti Pak Manto kalau nyetak, ya kan? Jatahnya 1 rem, kalau kurang pasti tambahin lagi. Iya, iya Manto ya. Masuk. Itu ya, subhanallah sebenarnya itu untuk mengkritik diri kita sendiri. Baca subhanallah itu, ya kan? Ya Allah, saya ini luar biasa ini, berburuk sangka sama Allah, mempertanyakan kekuasaan Allah, ya kan? Seperti itu. Subhanallah, itu benar-benar kayak Pak Manto kalau zikir sampai tidur. Selalu rahmat turun dari dokter Anang ya. Ketenangan hati yang luar biasa, tingkat makrifat ya Pak Manto. Tingkat makrifat ya kan. Ini seperti ini. Harus kita pahami dan harus kita yakini seperti ini. Ya kan, asal yang benar pokoknya. Ya kan? Tidak mengerjakan sholat kalau kita ini, kalau letterleknya secara tekstualnya seperti ini, tapi kita pahami keterkaitan dengan ini hal-hal yang wajibnya seperti apa. Kita harus tahu kewajiban pengelolaan harta kita itu seperti apa. Jual beli tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan, tidak boleh mencuri, tidak boleh riba. Itu harus kita yakini dulu, kita pelajari ya. Terus, melainkan dengan malas, tidak mengerjakan sholat. Kalaupun mengerjakan itu semua dengan malas dan dengan malas dan apa Andika? Dan tidak menafkahkan harta melainkan dengan enggan. Iya benar ya? Oh iya benar. Yang malas mengerjakan aturan dengan malas, sehingga ya kan perintah ini ke sini dengan enggan. Buat apa saya mengerjakan? Karena memang tidak tahu. Ininya tidak tahu mengerjakan, pokoknya tidak tahu, asal-asalan mengerjakan. Jika perintah menginfakkan atau menafkahkan ini jadi enggan karena kita menjadi apa dampaknya buat saya? Manusia kan seperti itu kan, hitung-hitungan. Ajar itu hitungan. Oke, apa manfaatnya buat saya? Ini kan? Bahkan Allah sudah menjanjikan banyak. Ayo transaksi dengan saya. Minimal keuntungannya 700 kali ya Pak Manto ya. Minimal keuntungan 700 kali. Nanti ditambahi nanti di sana. Banyak iming-iming terkait dengan itu. Ya, ini rangkaian ini setelah kita kufur nikmat, malas tidak mengerjakan sesuatu yang pokoknya, muncul perintah ini jadi arasaran. Dan ini terkait dengan harta, perintah menginfakkan, dan ini tidak menutup kemungkinan pada hal-hal yang lain. Seperti sekolah saja, kita tidak mau belajar, ya pasti datang sekolah ya malas-malesan. Waktunya ujian, bingung. Ya, bingung nyari contekan. Ini bisa diterapkan di mana saja. Ya itu ya. Baik, sampai sini. Oke, enggak sih. Memang tidak tahu itu jatah setiap
hambanya itu Ini, segitu ya. oke. Jadi kita kan tidak tahu. Nggak tahu betul. Tapi dengan dasar Allah Maha Segalanya, Maha Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Pengampun dan sebagainya. Kalau orang itu ya dengan dasar ini tadi, dia ingin lebih. Ya enggak tahu untuk apa, enggak ngerti, pokoknya yang utama adalah untuk kehidupan dia di dunia ini. Yang saya rasa tujuannya juga untuk kepentingan di dunia ini, untuk misalnya menambah apa, keaktifan ibadah, satunya mungkin itu, banyak lagi. Nah sekarang kalau kita karena tidak tahu, kita mohon yang begitu itu kira-kira bisa diterima atau enggak? Bisa saja. Asal tujuannya itu untuk apa? Kembali lagi tujuannya itu untuk apa? Ya, kembali kepada Allah lagi kan? Nanti iya. Seperti itu. Kenapa kok saya harus beli baju misalkan? Harus ganti sarung lagi yang bagus untuk supaya semangat sholat misalkan. Nah seperti itu. Ya macam-macam lah. Iya kan? Macam-macam. Seperti tadi. Mungkin Pak Budi tidak ngomong investasi tapi menabung. Iya kan? Saya takut ini kalau misalkan perilaku saya termasuk menimbun uang. Iya kan? Dengan menabung. Enggak. Coba buatlah alasan, ya kan, argumen nanti, alasan kita apabila ditanya Allah, kenapa kok nyimpen uang seperti ini? Oh ini untuk persiapan anak saya yang pertama sekolah, ini untuk persiapan ini, seperti itu boleh? Boleh, silakan. Iya kan? Mempersiapkan untuk anak kecil. terlalu jauh. Ya, cucu itu urusannya orang tuanya. Iya, seperti itu, ya kan? Ya, seperti itu ya. Ini sampai sini ya. Ada yang sampaikan. Ini kembali lagi, semangat kita dalam belajar ini selalu ditantang oleh Allah. Ayo belajar, dan kembali lagi kita ini, kita ndak akan mau belajar kalau ndak ini, ya kan? Kuncinya pasti bener terus kita, ndak pernah salah, bener terus. Saya sih bahaya kan? Ya mantap ya. Ya. Baik. Lanjut Om Manto. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hanya ingin mengajak mereka dengannya dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Maka janganlah harta benda dan anak-anak, harta benda dan anak-anak. Apa kira-kira bedanya ini? Apa Andika? Melambangkan apa? Kalau ini tadi melambangkan sholat, oke lah sholat, mengerjakan sholat. Tapi lebih terkait dengan aturan ini, mengerjakan hal yang wajibnya terkait dengan harta itu seperti apa? Kalau ini? Harta, anak, dan istri adalah ujian. Ya, maknanya apa kira-kira? Terkait dengan ayat 53, 54, dan kemudian ayat 55 awal diperingatkan oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah harta dan anak-anak mereka menarik perhatianmu. Saya melihat di sini ada dua hal yang berbeda. Satu, harta. Kenapa? Kalau saya melihat ya, kenapa Allah selalu sering memberikan contoh hal-hal yang seperti ini?
hal-hal yang bersifat materi. Karena itu tadi kembali kepada sifat manusia. Manusia itu suka materi. Paling gampang menerangkan ya dengan cara materi. Kesenangan manusia yang paling puncak misalkan dengan apa? Dengan wanita misalnya. Ya suruh mendengar dengan wanita. Tapi harta itu banyak. Ya, kalau duit, kalau duit akan turun. Iya kan? Seperti itu, ya kan? Ya, harta ini adalah sesuatu yang diperoleh di luar diri kita. Dari luar diri. Karena ini dari dalam. Jadi kalau secara garis besar sesuatu yang kita dapatkan dari luar dan sesuatu yang ada di dalam kita itu jangan sampai membuat kita lengah. Apa entah ini jabatan, harta, kedudukan sosial yang di luar kita. Ini pandaian anak, kemampuan fisik, kemampuan intelijensius, macam-macam ini. Ini Mas Made jangan sampai melalaikan kita. Ya makanya seperti itu. Maka janganlah kalau teks ini terkait dengan harta ya. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka menarik hatimu, melalaikan kita dari rangkaian ini. Ya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka. Loh kan bahaya tuh ini. Ya seperti Pak Manto tadi sampaikan bahwa ada kondisi yang dengan ini yang seharusnya kita dengan ini itu menjadi khalifah, ya kan? Yang nanti tujuan akhirnya adalah surga, lo malah berkebalikan nantinya. Bangkrut, Bray. Nah ini bahaya kan? Menghendaki dengan memberi harta dan anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Ini kan waspada kan? Nanti kalau tidak seperti ini nanti disiksa di dunia dan di akhirat, coba. Rambu-rambu ini, rambu-rambu larangan. Kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, setelah kita meninggal ya, kan nanti dipertanggungjawabkan. Oh ada rambu-rambu. Kalau misalkan kita dalam pengelolaan harta ini tidak secara Islami, ya nanti tugas ini tidak terpenuhi sehingga nanti malah menjadikan siksa. Dan siksa ini luar biasa ditentukan di sini ada dua tempat nantinya, siksa dunia dan siksa akhirat setelah mereka kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Kafir dalam arti apa? Tidak menjalankan ini. Sini kafir di sini kalau bab ini tidak menjalankan pengelolaan harta secara Islami. Sini waktu ini kan, ayo siapa mau perang, iya kan? Perang selamanya ini salah satunya karena ini. Ya, karena di sini sampai di warning terakhir oleh Allah, waspada. Nanti kalau kita ndak ini dampaknya dunia dan akhirat. Apa dampaknya? Ya, misalkan ya kita merasa uang kita dihabiskan oleh Allah, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara sakit, kayak dengan cara apa, kayak, ya kan seperti itu. Kita malah tidak menjaga uang, kita malah tidak terjaga oleh uang, malah bingung menjaga uang. Seperti yang siapa tuh dulu itu, orang-orang ulama yang luar biasa itu menyampaikan,
sebenarnya saya cinta harta, ya kan? Karena cintanya saya terhadap harta, saya berikan ke Anda, saya berikan ke Pak Manto. Alhamdulillah. Dengan harapan apa? Nanti di akhirat saya ambil lagi. Pasti nilainya mempertahankan nilai tadi, ya kan? Mempertahankan nilai dah. Di sini nilainya Rp1. Di akhirat nanti Rp1 minimal jadi Rp700 minimal. Ini kan? Nanti saya ambil lagi. Sana. Cinta yang sesungguhnya. Lah itu. Ya itu cinta yang sesungguhnya. Itu saya ambil lagi nanti, ya kan? Loh, karena itu memang janjinya Allah seperti itu, ya kan? Kalau kita bertransaksi sama Allah, nanti akan dikembalikan dan akan ditambah. Ya. Nah, itu kan teori kan? Sepanjang ini yang teori, latihannya belum, ya kan? Makanya ketika nanti ada pengemis datang, ada orang yang tiba-tiba minta pinjam uang Pak Manto, ya kan? Pak Manto kan kelebihan di situ, orang datang pinjam uang kasih. Nah, itu ya. Jadi kan latihan nanti. Ini ilmu, ya kan? Belum jadi pengetahuan ketika itu belum bersanding dengan lingkungan, ya kan? Datang, ya kan? Seperti itu. Ya, kalau sudah ilmu bertemu dengan lingkungan, jadilah ilmu pengetahuan. Oh, ilmu pengetahuan membuat kita paham. Oh, ternyata seperti ini. Baik, sampai sini. Mungkin ada coba kan? Kalau tadi Pak Budi kan hanya masalah investasi, Investasi. apa uang itu boleh Tabung. ditabung, Menabung. Ya. bisa dipos-poskan. Tapi kalau belum ada posnya, maksudnya apa dapat uang banyak ini, bingung mau diapain, apa itu termasuk ini apa Menimbun uang ya. uang lagi. Ini sudah ada uangnya, tidak ada posnya loh, Pak Chandra. Kalau Pak Manto kan sudah ada posnya, tidak ada isinya. Nah, iya kan? Ini bos. Bos aku kurang Nah, itu ya. Ya ini memang kembali kepada kita yang gimana menyikapinya. Kalau memang susah ya ini ya. Jadi paling minimal ini aja loh. Harta ini milik Allah sudah. Ya kan? Nanti teknisnya seperti apa? Ini tidak ada posnya, belum ada posnya, tapi uangnya ada. Gimana Pak Manto? Ya kan? Langsung distribusikan Pak Manto, habis langsung. Nggak apa, ya, paling itu ini. Suatu saat nanti Allah akan memberikan apa? petunjuk mungkin. Wah, petunjuk pada kita, nanti posnya akan di sana. Ilham mungkin. Ini kan ini sebatas ilmu, masih ilmu, belum nanti ada keadaan yang menuntut penggunaan uang ini. Luar biasa Mantap. Gimana Mantap? Sudah ada bos. Coba, pada ceritanya loh, Pak Manto berangkat pagi ya, sore nyetak terus, malam kadang kerja. Ceritanya Pak Chandra, ternak ayam, ternak kambing, tanam-tanam, ya. Hasilnya dapat banyak Pak Chandra. Ya. Pak Dewa yang munting, muntah mati kok. Kita kalau pengilai oleh harapan jopol sampai Nah nanti insya Allah seperti karena memang harta ini milik Allah. Ketika itu nanti diminta ya itu kembalikan, berarti oh iya ini mungkin harta yang dipending berhenti pada kita sementara ini, oh ternyata untuk ini. Ya tuh. Ya mantap ya. Ya kan. Baik, ada tambahan lagi. Sini. Bila tidak ada kita lanjutkan. Mau Pak Budi, dibaca lagi Pak Budi.
56 sampai Minasyaitonirrajim. sampai 59. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun la yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Innamas sadaqatul lil fuqara. Sudah. Pak Manto. 56. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar termasuk dari kalangan kalian, padahal mereka bukan dari kalangan kalian, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada kalian. Rangkaian ayat ini 56, 57, 58, 59 ini menggambarkan kepada kita ciri-ciri atau rahasia-rahasia orang munafik. Gimana ciri-cirinya? Dengan menampakkan celah, aib dan kejelekan-kejelekan mereka agar kita tahu, ya kan? Agar kita tahu, dan terutama untuk pelajaran kita sendiri, agar kita tidak terjerumus pada kemunafikan, ya. Kemunafikan ya termasuk pengelolaan harta. Ini ada nggak sifat munafik di situ? Nah ini yang, ya kan? Dimanapun sifat munafik itu bisa di pengelolaan harta, di interaksi antar manusia, di perdagangan ada. Karena ini sifat yang menempel kan, munafik itu. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Ini luar biasa, ini sudah menampakkan seperti itu ya, bahwa mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukan dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Ini terkait dengan Rasulullah, ya kan? Mereka menunjukkan keberpihakan kepada Rasulullah saat itu karena ketakutan, bukan karena memang dari hati. Ya, seperti itu. Ini apa berarti di sini aktivitas mereka tidak untuk Allah, tapi karena takut. Nah, ini yang salah satunya. Kita juga seperti itu, waspada nanti. Ya. Jadi jangan sampai perilaku kita hanya takut pada aturan, maksudnya pada makhluk. Seperti itu ya. Kenapa kok tetap bayar pajak saya, yes? Walaupun pajak itu tidak boleh, tetapi pemerintah sudah seperti itu, ya sudah. Kita tetap mengingkarinya walaupun kita tetap membayarnya. Kita sudah terjebak di sistem yang seperti ini, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Lanjut, Om Anto. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka melarikan diri kepadanya dengan secepat-cepatnya. Saking takutnya mereka agar mereka tidak menggunakan harta mereka sesuai dengan jalan Allah, ya kan? Wes menyembunyikan harta mereka, bahkan sampai ada kalau menemui tempat perlindungan atau goa-goa atau lubang-lubang dalam tanah, mereka akan kerjakan agar menghindari aturan Allah. Jadi usahanya itu bukan usaha
melarikan diri dari aturan. Ya, makanya itu jangan, kalau kita ada sesuatu cari 1001 alasan untuk mencari kebenarannya, jangan pembenarannya. Terus cari 1001 alasan untuk berbuat baik, ya kan? Seperti itu ya. Baik, sampai sini 5667. Udah ada pertanyaan, lanjut Pak Manto. Sikap orang munafik terhadap pembagian sedekah. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian darinya, mereka ridho, tenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian darinya, dengan serta mata mereka menjadi marah. Jika setelah perang, ini sebelum perang mereka seperti itu, setelah perang dapat ghanimah, ya kan? Jikalau mereka dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian zakat ini, jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Ya, inilah seperti ini ya. Waspada ya. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ini apa ya? Tidak mau menjalankan aturan atau ini dipahami sebagai jangan kita menganggap aturan Islam itu sebagai aturan prasmanan. Ingat gak dulu Pak Manto? Jangan sampai kita menganggap Islam itu sebagai agama prasmanan. Artinya apa Pak Manto? Yang enak diambil, yang tidak enak tidak diambil. itu enggak boleh itu. Sandal yang baik. Nah itu enggak boleh seperti ini. Ketika diperintah untuk mengeluarkan atau perintah untuk yang menurut orang tersebut itu tidak enak, orang munafik, orang kufur nikmat tadi tidak enak, tidak melakukan, cari 1001 cara untuk tidak menjalankannya, ya kan? Tapi ketika ada aturan yang membuat enak, wah jadi pahlawan dia, ya kan? Berdalil bahwa caranya Anda ini salah, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itu ketika menguntungkannya. Nah, itu kan. Ini gimana ini? Setuju Pak Manto? Gimana Pak Manto? Ini dan inilah sifat manusia emang seperti ini. Ini kan? Cerita sedikit. Dalam? Oke, buang Terkait melaksanakan aturan ini ya memang tantangan bagi kita semua ya. Maksudnya kan kita diperintahkan sami'na wa ata'na itu kita mendengar dan kita taat. Agama Islam ini kan tidak dibangun di atas logika gitu. Maksudnya ya kita gunakan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, tapi kan agama ini kan tidak dibangun di atas logika. Maksudnya gini, kita kan ketika dapat perintah tadi ya, dapat aturan, kita sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita taat, karena ternyata yang perlu kita garis bawahi itu agama Islam itu tidak bisa dibangun di atas logika. Misalkan ada orang disuruh suruh wudu, habis buang air kecil, buang air besar, terus dia mau sholat, dia kan berwudu padahal yang kotor itu bagian kemaluannya itu. Yang dia buang air kecil, buang air besar, terus dia mau sholat kan wudu dulu. Tapi yang dibasuh itu tangan, kumur, wudu aja, kan tidak nyambung kan. Kalau kita pahami itu syariat ini kan tidak sesuai logika. Maksudnya yang kotor bagian kemaluan, tapi kok yang dibasuh tangan, kumur, kuping, telinga, kaki gitu. Kan
secara logika kan enggak masuk. Begitu juga dengan syariat Islam yang lainnya. Misalkan loh aku melakukan kan begitu juga dengan syariat-syariat lain. Loh, aku melakukan ini kok nggak boleh loh, ini kan bagus untuk ini gitu. Melakukan amalan ibadah ada yang boleh ada yang enggak dan sesuai syariat atau enggak, karena kan kita diperintahkan yang tadi samina wa ta'na. Kita copy paste apa yang diajarkan Rasulullah, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu ubah-ubah. Kita ngikuti aja, copy paste, plug dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu termasuk sami'na, kami mendengar, dan wa ta'na, kami taat. Gitu. Begitu juga dengan ini salah satu hal yang mudah kita amalkan tadi saya pernah dikasih cerita. Gimana? Kalau agama ini dipakai lo aku kok gini, kadang misalkan melakukan aku mau ibadah sholat duhur 5 rakaat misalnya. Saya saking rajinnya gitu. Apa nggak boleh kan aku sholat duhur bagus beribadah kepada Allah. Aku mau lebih rajin daripada kalian. Saya mau sholat duhur 5 rakaat setiap hari. Ya bukan seperti itu kan, dalam Islam kita kan tidak seperti itu. Kelihatannya bagus di mata atau secara logika bagus. Aku mau sholat duhur 6 rakaat aja lah. Aku secara logika kan bagus. Tapi kan agama Islam kan tidak dibangun dengan logika, tapi tidak dibangun dengan akal. Tapi akal itu digunakan untuk memahami. Betul. Benar. Termasuk wudhu tadi ya. Saya juga baru masuk di dalam pemahaman saya. Oh benar ya, berarti memang kita itu disuruh untuk ya wis aturannya gitu, wis ikuti, entah masuk akal nggak masuk akal taat gitu kan. Tapi dari hadis Al-Quran yang sahih kan, nggak boleh dari hadis yang palsu. Ya, lainnya gitu, betul. Termasuk tadi yang paling mudah kita pahami itu wudhu. Kita kentut atau buang air kecil atau buang air besar gitu. Yang kotor bagian kemaluannya kok yang dibasuh tangannya, wudhu kumurnya, hidungnya, wajahnya gitu. Kan bukan di kemaluannya gitu. Ya, nah ketika mau sholat berwudhu. Mungkin terkait aturan itu ya kita harus samina wa ta'na. Iya betul, benar. Jadi di akal itu harus tunduk dengan dalil, harus, ya kan? Seperti kemarin statusnya Handika, lihat statusnya Handika, status WA-nya. Ini itu menarik Handika ya. Apa pelajarannya? Yang di kelenteng. Yang di kelenteng. Apa pelajarannya dia? Materi itu udah tergoda. Ini tadi kan sesuai dengan ayat ini toh. Kalau menguntungkan dia, bahkan aturan baik pun dilanggar. Ini seperti itu. Bagus kemarin. Makanya itu kalau kita bisa mencermati, mengambil hikmah di setiap aktivitas kita itu enak. Oh ternyata pelajarannya seperti ini. Oh ternyata pelajarannya seperti ini. Copy paste tadi jalankan ini, ya seperti ini. Baik, sampai sini. Lanjut satu lagi Pak Manto. Sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini yang harusnya kita jadikan patokannya. Kalau sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, nah ini tadi sampaikan Dokter Anang tadi. Masalahnya untuk mencapai titik ini, walau annahum, ini inna sesungguhnya, sungguh-sungguh
kesungguhan ini kan kepahaman, ya kan, antara ilmu dan lingkungan. Harus banyak latihan. Ya mungkin sedikit-sedikit tadi ada pengemis datang atau ada apa, atau yang tidak hanya harta, ya, tapi kita paling gampang memudahkan itu harta, ya kan, mudah memberi, mudah menolong, ya kan. Saya tertarik, saya contohkan lagi ya, bukan saya memuja-muja mereka, lingkungan saya yang baru. Tapi luar biasanya, ketika dia mengerjakan di laptop, kita lalu laptop, ya, ada orang datang, teman datang, atau mahasiswa datang, ditutup laptopnya. Ada yang bisa saya bantu. Totalitas, tidak disambi apa, ayo ngomong aja. Iya kan, seperti itu kan, ya ngomong aja, tidak apa-apa. Tutup. Ada yang bisa saya bantu. Jadi kan, ini kan secontoh kecil saja dari kalau kita ridho, kita punya apa ini? Kita punya ilmu, kita sudah diberi waktu, diberi kemampuan, orang datang kepada kita, itu pasti punya tujuan, ya kan? Kalau toh keadaannya seperti itu, pasti dia butuh pada saya, pada dia, ya kan? Karena kedudukan statusnya di situ, dia dosen, ada mahasiswa datang. Itu hal yang sepele banget, yang mungkin bisa menjadi aplikasi dari seperti ini. Sungguh-sungguh ridho, sungguh-sungguh membantu, sungguh-sungguh ingin mendistribusikan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, tidak hanya materi saja. Itu luar biasa, itu ditutup. Ngomong. Ya Pak Manta ya. Bahkan kita pun sama istri itu ngomong aja deh, enggak apa-apa, kita masih WA-an kan. Enggak menghargai. Enggak cocok kan gitu. Iya kan? Seharusnya nih tetap apa yang gitu Pak Manta ya. Iya, itu contoh kecil saja. Kalau dari yang kecil kita, makanya kita ini bermaksiat sama Allah, dolim sama Allah itu enggak kurang-kurang udah. Ya, kita sudah diberi kemampuan, kita sudah dijadikan pemimpin laki-laki ya, kita sudah dijadikan pemimpin, tapi kita lalai terhadap tugas kita, lalai terhadap status kita, ya kan? Iya, lo enggak, itulah jenengan Pak Manton enggak, tersenyum terus Pak Manton, jangan samakan keluarga jenengan sama keluarganya Pak Manton. Iya, Pak Manton senyum terus sepanjang hari, sepanjang tahun, mau awal, mau tengah, mau akhir ya Pak Manton ya. Senyummu adalah tangisku. Ya seperti itu. Bagaimana kita berlaku zalim? Dan ingat, kalau kita kan ada janjinya Allah, kalau kita bersyukur terhadap yang kecil, pasti akan diberikan sesuatu yang besar nantinya. Nah, yang kecil-kecil itu enggak kita syukuri gimana? Nah itu ya, itu luar biasa itu. Contoh yang kadang-kadang ngelentik saya, iya ya Allah, seperti ini ya, ya kan? Mereka dengan kedudukan seperti itu, dengan tingkat kesibukannya yang luar biasa, tetap ada apa? Tutup, ya kan? Seperti adabnya Rasulullah kalau diajak ngomong gimana sih? Selalu memperhatikan, dilihat matanya, serius di depannya. Seakan-akan itu tidak ada yang lebih penting daripada orang yang diajak bicara. Iya kan, nah, itu adabnya Rasulullah ketika berkomunikasi. Ya inilah contoh-contoh dari kelalaian kita. Ya, sungguh dengan ini, jika mereka sungguh-sungguh ridho terhadap yang diberikan Allah dan Rasulnya pada mereka dan berkata, nah ini, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebagian karunia. Hanya lisan, cukuplah Allah bagi kami,
Dan teknis bagaimana cara menjalankan ini, rewardnya itu karunia Allah, ya kan? Dan karunia Allah akan turun pada kita, ya kan? Ini coba itu. Allah akan berikan pada kami sebagian karunia dan demikian pula Rasulnya. Rasulnya ini terkait kalau saat itu ya pembagian tadi, ghanimah tadi kan. Sesungguhnya kami, coba di sini, ya mungkin pemerintah kita akan memberikan apa kepada kita? Kelonggaran apa, kemudahan ini itu, yang biasanya ngurus KTP susah, ini kan, ternyata sekarang dimudahkan. Seperti itu misalnya, kita tidak tahu kan, yang biasanya susah sekarang mudah. Ini Rasul di sini kan saat itu pemerintahan, ini kan pemerintahan kita jadi mudah. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap pada Allah. Oh jelas kan. Tentulah yang demikian itu lebih baik daripada mereka. Harusnya seperti itu. Ini ayat-ayat seperti ini itu merupakan peringatan untuk kita. Ternyata hanya sepele ini kita kurang melakukannya. Sederhana Pak Ustaz. Gimana? Ini masalah saya di kampung, kok saya sendiri ya. Memang harus berani. Tak berani kan sekarang sama Siratul Mustaqim. Nah itu loh. Itu baru Mustaqim kadang-kadang itu yang agak meliar ya. Ya udah, kalau kita ditempatkan di suatu tempat yang tidak memungkinkan atau yang kita anggap tidak enak, bagaimana cara mencari pahala dari situ? Kita tidak mungkin menyalahkan keadaan, ya kan, seperti itu. Ya ini ayat-ayat yang bagus sekali, walaupun konteksnya terkait dengan perang, ya kan, dan perilaku mereka dengan belajar seperti ini, yang mungkin awalnya tadi kita melihat, mereka orang-orang yang salah, tapi ternyata mereka itu berubah jadi, oh iya saya juga salah. Ya kan, bergeser dari mereka tok yang salah jadi oh iya saya juga salah, ya kan, seperti ini ya. Ya inilah salah satu bentuk muhasabah. Oh iya, muhasabah, iya saya salah, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Kalau mau cerita sahabat itu luar biasa, ya kan, bagaimana sahabat itu Abdurrahman bin Auf, ya kan? Abdurrahman Auf. Kan? Ingat Pak Manto, Abdurrahman bin Auf terkaya. Ya. Ketika Mekah dalam keadaan paceklik, perdagangannya langsung sedekahkan. Tunjukkan saya pasar. Ya kan, luar biasa. Makanya gimana gitu. Kita bisa mencapai pada titik itu, walaupun nominalnya itu berbeda. Bahkan disebutkan ketika dia mendonasikan hartanya itu cukup untuk 2 bulan, 3 bulan makan orang satu kota. Ya, orang satu kota. Abdurrahman bin Auf. Ya, itulah luar biasa ya. Bahkan kita yang kecil aja belum bisa. Tapi dia tangannya sama Allah dikasih rezeki banyak. Loh, kenapa? Kita juga bisa, ya kan? Itu adalah contoh itu. Kita boleh nyontoh itu, boleh dijamin. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kan, contoh itu. Yang sampai ke informasi kita apa? Oh, tentang bagaimana cara dia mendistribusikan hartanya. Dijamin masuk surga. Kenapa tidak nyontoh orang-orang yang sudah dijamin masuk surga? Iya untuk ya. Nanti kapan-kapan baca di sini ada tuh kitabnya di sini Andika ya. Khadijah ya. Tidak ada biografinya Khadijah. Bawa pulang. Kasihan ke istrinya. Ini loh. Baik sepanjang masa. Iya kan ini. Saya alhamdulillah. Ya itulah perjalanan kita, sedikit demi sedikit akan belajar terapkan ini, ya kan, dengan semampu kita. Ya.
No, nggak penuhi. Bukannya selamanya yang 57 yang bersembunyi di gua-gua. Gimana? Bagi muslim zakat itu kan misalnya zakat mal, zakat kena stop sama haul wajib. Kalau menghindari itu kan pasti dosa. Nah kalau menghindari pajak gimana? Misalnya dengan cara sebenarnya orang sudah pengusaha besar menghindari transaksi transfer itu kena hukum dosa atau enggak? Kan pajak kan diyakini misalnya Nggak boleh misalkan. Jadi gini, dulu pertama kali saya belajar, waktu saya pernah belajar itu, kalau memang belum terdeteksi pajak oleh pemerintah, jangan ngurus. Tapi kalau sudah terdeteksi, ya sudah, wajib bayar. Itu wajib bayar udah. Gimana? Itu hadisnya ada hadisnya. Bagaimana apa? Walaupun pemerintah mengambil hartamu secara paksa, terus sampai punggung kita dipukuli, kasih aja hartanya, ya kan? Kasih aja, nggak masalah. Ini yang digaya. Hanya saja nanti ngakalinya dengan cara yang negatif, itu yang nggak boleh, malah kita rugi 2 kali. Ini yang digaya. Seperti itu. kan masyarakat kan tahunya kadang pajak ini digunakan untuk anggota pejabat yang benar terus gak usah bayar pajak lah. Makanya berbahagialah jenengan-jenengan yang belum teridentifikasi pajak oleh pemerintah ya. Kalau sudah terindikasi ya sudah, untuk kewajiban kita wajib bayar. Kalau belum ya diem aja. NPWP itu berarti ya. Iya, NPWP itu. Makanya itu kalau anda punya kemampuan seperti itu hindari apa. Tapi kalau udah terendus ini yang ya sudah mau gimana lagi. Andika kalau didaftarkan ke Kementerian Agama yang dapat jatah marbot itu NPWP juga harus disertakan kalau nggak salah ya. Harus kan. Baik, itu ya. Alhamdulillah kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.